Alhamdulillah kita sudah memohon memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir Asmaul Husna dan kalimat thayyibah lainnya. Semoga doa dan perintah kita dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dan masyarakat Kota Tangerang Selatan dimanapun berada, selanjutnya mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan tausiah Tarhib Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Sarif Rahmat SIUMA, pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Sarif Rahmat SIUMA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat di Wali Kota Tangerang Selatan, Allah di Wali Kota Tangerang Selatan, pimpinan DPRD Tangerang Selatan, kepala Kemenag Tangerang Selatan, Majelis Ulama Indonesia Tangerang Selatan, Pak Kapolres, para Jabat dan tim dan pejabat yang lainnya berkenan pada siang hari ini. Hari ini adalah 21 April, hari lahirnya salah seorang pahlawan kita, Raden Ajeng Kartini, seorang yang telah meninggalkan kalimat pendek yang terambil dari Al-Quran, hadis riwayat terbit terang. Mudah-mudahan tidak lama lagi kegelapan corona segera berakhir. Amin, amin. Kita juga telah menghadapi bulan suci Ramadan, bulan di mana kita diajar untuk menahan diri. Semua makanan boleh dimakan, bahkan Allah memerintahkan kita untuk makan. Makhluk masyarakat 200.000 innahu la yuhibbul musrifin. Allah menciptakan makanan dan minuman agar supaya kita makan dan minumnya. Berdosa orang yang tidak pernah makan seumur hidupnya. Tetapi ketika Ramadan datang, dari pagi hingga petang sampai maghrib kita tidak boleh makan. Bukan makanannya yang haram, tapi waktunya yang menyebabkan kau tidak boleh makan. Artinya apa? Banyak kegiatan yang selama ini kita lakukan karena ada sebuah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan corona kepada kita. Akhirnya kita tidak boleh melakukan. Sholat Jumat diperintahkan Allah. Tetapi ketika oleh Allah diturunkan musibah corona ini, para ahli mengatakan stop sholat Jumat karena itu di jalan untuk berkembang wabah tersebut. Bukan sholat Jumat yang diharamkan, tetapi membuka pintu perkembangan corona itu yang diharamkan. Bahkan nanti sholat tarawih juga kita tidak melakukan. Bukan tidak boleh tarawih, bukan haram tarawihnya. Yang tidak boleh adalah membuka pintu penyebaran corona lewat tarawihnya. Alhamdulillah memudahkan. Nah ini semua pelajaran untuk kita, agar supaya kita senantiasa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Pada kesempatan yang dikasih ini, izinkan saya untuk menceritakan kembali apa yang terjadi di dalam peristiwa lalu di kalangan Bani Israil. Firman Allah dalam Al-Quran, alam taqul ya malaihim Bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyillahi wa sallallahu alaihi wa sallam fisabilillah. Qala hal asadun in kutiba alaikum al-qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana illa nuqatilu fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alaihim al-qitalu tamannu ila qadra minhum wa hum alim bidzalimin. Sepeninggal Nabi Musa, Bani Israil berpecah belah. Akibat pecah belah ini kemudian negara mereka dikuasai oleh Jalut dan pasukannya. Padahal mereka ambil. Belum lama ini kita berpecah belah. Hanya gara-gara pilkada, hanya gara-gara pilpres kita pecah belah. Saya di beberapa tempat coba sholat, tetapi ketika sholat tiba-tiba ada tanda cakra kiri kanan saya. Saya tidak bisa sholat seperti biasa. Ambilnya bersama, sujudnya bersama, tapi badan kami berpisah. Sekarang Allah mengatakan, hai bangsa Indonesia, hai umat manusia Indonesia, hai umat Islam, tahsabuhu jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu selama ini seolah-olah hidup bersama, itu bohong karena hatimu pecah belah. Sekarang apa yang kamu sembunyikan di depan manusia ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa sholat berjamaah, bisa zikir berjamaah, tapi di tengah-tengah kumpulmu itu hatimu berpecah selama ini. Allah terjemahkan.
Samuel agar supaya diangkat panglima angkatan perang supaya bisa membebaskan diri dari wabah Jalut itu. Diangkatlah Tolut. Tetapi ketika diangkat Tolut, protes Bani Israel. Mengapa? Anna yaqulu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Karena yang diangkat menjadi pemimpin, jadi panglima memimpin negeri itu untuk merubah keadaan itu adalah orang bukan turunan tokoh yang lalu, bukan anak presiden yang dulu, bukan anak kolong, tapi apa? Orang biasa walam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia turunan orang kere, orang kecil. Mereka tidak setuju. Seperti itu, Tolut sabar. Yang berbicara adalah Dewan Suronya. Siapa yang bicara? Nabi Samuel. Innallaha safa wa wasadahu basatan fil ilmi wal jismi. Memilih Tolut itu Allah dasarnya bukan karena turunan, bukan karena kekayaan. Memang Allah yang mendaki, dia punya kelebihan fisik. Kebetulan dia badannya lebih tinggi dari yang lain, lebih kuat, dan ada ilmu pengetahuan. Selesai persoalan pertama, selesai pilpres Tolut dan lawan itu. Lalu sang pemimpin menyampaikan pesan pada umatnya, kita akan berhadapan dengan masalah besar, akan berperang. Innallaha mubtaliikum binahar. Kamu akan menguji kamu, Allah akan menguji kamu semua dengan sungai, tempat air, tempat ikan, tempat pasir, tempat batu. Tapi jangan kamu minum air itu. Siapa yang minum daripadanya bukan umatku. Siapa yang tidak minumnya di bagianku, kecuali kalau terpaksa dia minum sekedar jatah serta bukannya saja. Tapi rupanya belum saja dimulai pemberantasan Jalut itu sudah dikorupsi oleh mereka sebagian dananya. Mereka minum air sungai sesukanya. Dia tidak tahu bahwa air sungai itu bukan untuk mereka. Biarkan dia lewat sampai ke bawah. Jangan dihentikan di tengah jalan. Walaupun kamu memimpin gerakan, walaupun kamu tim, tidak boleh. Itu bukan aku. Tapi alhamdulillah dari sini Allah, karena masih ada tim yang solid. Meskipun hambatan kiri kanan ada, selesai. Dan saat itu NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel, bebas dari virus Jalut. Saya berkata, kembali kita ribut-ribut, dan sekarang kita diuji berat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang dikatakan oleh pemimpin perangmu hari ini? Stop Jumatan, ikuti. Jangan memaksakan diri. Apa yang dikatakan oleh pemimpin gerakan pembersihan ini? Stop tarehan di masjid, ikuti. Tidak usah banyak berbicara. Saya sudah beberapa kali mengatakan, jika engkau seorang ulama tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, alim untuk dirimu, berpikirlah lautan. Kau mungkin besar ikan gurame di empang, tapi kau kecil di lautan. Yang bicara ini adalah ulama lautan, ulama dunia. Saya berharap Tangsel sebagai daerah yang benar-benar dari Tangsel, karena Jawa Barat, DKI dan Banten di sini tempatnya bertemu. Ini adalah lumbungnya, ini adalah muaranya. Kita menjadi contoh. Gak saya berharap petugas keamanan tegas. Hamba dan menyaksikan. Mungkin ada yang bertanya, saya biasanya sholat tarawih berjamaah di masjid. Saya kalau tidak berjamaah di masjid di bosan tidak enak tarawihnya. Mengapa tarawih dilarang? Bukan dilarang. Yang dilarang bukan tarawihnya, yang dilarang bukan Jumatnya, yang dilarang penyebaran virusnya yang diduga kuat bisa dikembangkan melalui pertemuan itu. Saya ingin mencoba barangkali buat teman-teman kita semua yang dimuliakan, yang memang rajin beribadah selama ini, mencoba memberikan pemikiran barangkali bisa dijadikan bahan diskusi. Karena saya sudah lemparkan kepada beberapa puluh ulama tapi belum ada yang menanggapi. Ada yang menarik. Ketahui bahwa perkembangan zaman menghendaki kita berubah dalam syakal tapi tidak berubah dalam menghilangkan ibadah. Tidak ada ibadah yang hilang, yang ada perubahan syakalnya saja. Bagaimana kalau tarawih tetap diadakan? Bagaimana kalau sholat Jumat diadakan? Bisa, teknisnya yang berubah. Saya menemukan sebuah hadis.
Ada yang menarik. Selama ini orang kalau sholat berjamaah itu biasanya berkumpul di satu masjid, berkumpul di satu musola, tapi ada celah yang dibuka oleh Rasulullah SAW. Ada celah yang dibuka oleh Islam. Di Sahih Al-Bukhari misalnya, ini mohon maaf bukan fatwa, tapi saya ingin lemparkan kepada para ulama. Ayo bicara. Kita boleh baca fikih, tapi percuma kalau tumpukan kita fikih tidak bisa melahirkan fakih. Fikih adalah referensi, fakih adalah pribadi yang mampu memecahkan persoalan ini. Yang di Sahih Al-Bukhari, bab idza kana bainal imam wa bainal qawmi haitun aw sutra. Bab membicarakan tentang apabila antara satu imam dengan jamaahnya dengan kaumnya ada pembatas dinding atau sutra. Ini sudah dibahas tadi dulu. Lalu wakil hasannya bahasa antusan yang nahrun. Tidak masalah kamu sholat di tempat yang terpisah, di mana kamu dengan imam dipisahkan oleh sungai. Luar biasa ya. Kalau sungainya 100 meter berarti jarak antara imam dengan jamaah 100 meter. Lalu waqala Abu Mijlas yatamu bil imami wa in kana bainahuma tariqun aw jidarun idza sami'a takbirul imam. Boleh berjamaah dengan imam sekalipun antara imam dengan dia dibatasi oleh jalan atau dinding, selama sang makmum bisa mendengar suara imam, takbirnya imam. Kemudian Imam Al-Aswani rahimahullah memberikan syarah bahwa hadis ini kemudian, karena pembahasan fikih itu mengatakan antara orang sholat sesama di masjid dengan luar masjid, lalu hadis ini ada yang membagi dua. Hadis ini dibawa di dalam pembicaraan sholat di luar masjid. Kita buka kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi Al-Dimashqi pada juz 4 halaman 265. Jika sholat dilakukan di luar masjid, berjamaah bisa dilakukan. Fa'afi masail tata'allaqu bil baqi' hadana yashatu an tatula bersama bil imam wal ma'mumin idza shalu fi al-masjid. Kata beliau, disyaratkan bahwa jarak antara imam dengan makmum itu tidak terlalu jauh apabila mereka sholat di luar masjid. Ini sudah mulai sahih. Kita lanjutkan ke bawah. Wabihi qala jami'ul ulama, dan itu pendapat jumhur ulama. Baqaddara Asy-Syafi'i al-Qur'an bi 300 dhira'in. Wa qala ata yasimu taqaddum al-i'tad al-sabah ila al-akthar ila al-maslahat. Kata Imam Syafi'i, jarak antara imam dengan makmum itu paling jauh 300 hasta. Tetapi kata Imam Atha, boleh secara mutlak walaupun jaraknya jauh 1 mil. Jadi kunci kita sebetulnya sudah dibuka. Bisa melakukan sholat berjamaah dengan ketentuan. Satu, si makmum mendengar takbirnya imam. Yang kedua, bahwa posisi imam harus berada di depan dari makmumnya. Jika kiblat di Tangsel ini misalnya ke arah barat, ke arah BSD, maka imamnya di BSD, makmumnya bisa dibenarkan kalau dipengulang, tidak dibalik. Maka bisa tambahkan yang ketiga. Oh, nanti kita masuk. Berarti masalahnya adalah mendengar takbir imam. Selama ini kita berjamaah itu melihat secara fisik, tetapi perubahan teknologi memungkinkan kita berubah makna melihat fisik atau mendengar suara. Kita sekarang sudah ada orang yang melakukan transaksi jual beli. Dulu mesti angkat bertemu, ya dan biadil. Tapi hari ini transaksi jual beli sudah bisa menggunakan ATM, sudah bisa menggunakan online. Pernikahan sudah mulai berjalan sehat. Prianya di Amerika, laki-lakinya di Indonesia, walinya di sini. Berbeda Surabaya, Banten dengan Amerika. Online bisa dilakukan. Kenapa? Karena media itu sudah bisa meyakinkan bahwa wajah yang di sini benar-benar kayak yang berdosa.
bahwa saksi yang ada di sini benar-benar Ibu Wali Kota atau Pak Wakil Wali Kota, itu teknologi sudah bisa meyakinkan. Jika itu bisa meyakinkan, kenapa tidak naikkan kepada yang lain? Kenapa kita tidak melakukan sholat tarawih di rumah masing-masing menggunakan Zoom, live streaming? Saya tidak ingin berfatwa. Majelis Ulama langsung fatwa. Kalau Majelis Ulama Indonesia tidak langsung menggunakan fatwa, bubarkan Majelis Ulama. Karena mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan umat. Saya tidak sedang berbicara tentang honor ustaz, maaf. Bukan penyelamatan asli, bukan penyelamatan omset. Tapi ini jiwa manusia yang senang dan cinta ibadah. Bagaimana mungkin kita sholat Jumat yang merupakan keindahan, tarawih yang merupakan kebahagiaan, dan sholat Idul Fitri syiar besar ditiadakan. Saya kira Tangsel bisa jadi motor bergerak di sini. Jika memang kita setuju, nanti kita bicara beberapa ulama, kita bawa kitabnya, silakan. Saya menjalankan waktu sehari semalam untuk bahas ini dengan siapapun. Insyaallah saya siap. Jadi indah sekali. Di rumah masing-masing kita setel Zoom, live streaming, anak istri di situ. Nanti imamnya bergantian seperti biasa. Ceramah Ramadan juga bergantian seperti biasa. Saya kira Ibu Wali kalau ini bisa digagas langsung. Jika ini baik dan setujui, ini sunnah hasanah, tradisi baik. Si pelaku awal dapat pahala dan kita diikuti orang lain, banjir pahala kita sampai mati. Amalan menyakan, saya tidak bicara sedang mutlak, meskipun hukum itu mutlak. Barangkali di bawahnya ada persyaratan yang disebutkan lalu ada penjelasan. Lalu salat fi dari atau nahwiha li salat al-imam fil masjid wa hala bainahuma ha'il lam nas'in dana wa bihi qala Ahmad wa qala Malik tasihhu illa bil Jum'ah. Apabila seseorang sholat di satu rumah atau misalnya dengan sholat imam yang ada di masjid tapi terhalang di antara keduanya, tidak sah menurut kami. Juga itu kata Imam Ahmad. Tapi Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam orang Madinah yang wafat pada tahun 179, dia mengatakan tasihhu, sahih, boleh sah sholatnya illa bil Jum'ah, kalau sholat Jumat. Ada yang lebih longgar. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ini imam yang paling tua. Jadi kalau Imam Malik wafat 179, Imam Syafi'i 204, Imam Ahmad bin Hanbal 241, Abu Hanifah 150, paling senior. Apa beliau? Tasihhu mutlaqan, sah secara mutlak. Kita sepakat Ahlussunnah wal Jamaah punya 4 imam mazhab: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ketika ada sesuatu kesulitan untuk mengamalkan satu mazhab, boleh berpindah mengambil qaul mazhab yang lain demi kemaslahatan. Jika memungkinkan kita canangkan. Tarawih tetap berjalan, Jumat tetap berjalan dengan cara-cara seperti itu. Tidak ada jamaah di masjid, di kediaman masing-masing, tapi umat tetap bisa berjamaah. Tidak ada tadarus di masjid, tapi di rumah masing-masing bisa. Kemarin kami mengadakan Zoom internasional mengajar, alhamdulillah Wali, dari Tangsel kita mulai. Peserta dari Abu Dhabi, dari Mesir, dari Mekah, Madinah, ikut semua. Ternyata suara yang dibacakan dari Abu Dhabi itu waktunya bersamaan dengan di Indonesia hanya hitungan 1 detik atau 2 detik. Kita lakukan ini, sholat tarawih tak berjalan, tolong para keluarga KM, jangan doa tarawih dan ceramah tarawih susun segera. Jangan hilangkan tugas para ustaz, sebab ini kesempatan mereka untuk menyampaikan kebenaran. Mohon maaf, saya tidak bicara mereka berlebaran, mereka benar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi dan siang hari ini diterima sebagai ibadah. Dan saya pernah kali menyampaikan terima kasih kepada para dokter, para medis, dan TNI Polri semuanya saja bekerja untuk ini semua. Terima kasih. Jihad kalian pasti dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mereka yang masih bersikukuh kumpul-kumpul saja, sadarlah. Ingat, sesuatu kalau sudah disampaikan kepada ahlinya, tidak ada hak untuk kita coba mengikutinya. Kita wajib sholat Jumat, betul. Ada hadis mengatakan 3 kali Jumat tidak datang munafik atau kafir. Ya, tetapi kan ada sebabnya.
mengenalinya, maka kewajiban tadi sudah gugur karenanya, dan pasti Allah menyiapkannya. Orang puasa wajib, kalau sakit jangan puasa, besok kodok. Ini ayat. Puasa itu wajib Ramadan, tapi kalau pergian tidak usah puasa. Kenapa? Meringankan kamu. Ingat, Rasul terbiasa ketika ada Rasul menyampaikan perintah pada sahabatnya tentang kudusnya sholat berjamaah di masjid. Tetapi Rasul juga pernah mengatakan, ketika ada angin kencang, hujan turun, dia sampaikan pada muadzin, tolong ya adzanmu diganti. As-sholatu fi rihalikum, sholat di rumah kamu masing-masing. Kenapa? Rasul takut sakit umatnya. Begitu asiknya Rasulullah. Ayo kita bandingkan dengan kiai-kiai dan ulama-ulama dalam tanda petik yang sesuka hatinya, total Jumatan, ini perintah Allah. Mana asikmu dengan umatmu setelah jelas bergelimpangan korbannya. Apa yang memuliakan? Moga-moga sekali lagi kita segera memenangkan peperangan ini, dan saya yakin semua mutasihu berpuasalah, dan saya kamu sehat. Ramadan, Corona insya Allah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ibu-ibu jemaah masyarakat Kota Tangerang Selatan dimanapun berada, subhanallah luar biasa pencerahan dan ilmu yang kita dapat dari guru kita Kiai Haji Syarifur Rahmat SUMA yang memperkuat tentang pentingnya ibadah meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita tetap senantiasa rukun jihad kita beribadah, tidak pernah kendor meskipun kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masyarakat Kota Tangerang Selatan, mari kita tundukkan kepala kita bermunajat, kita memohon kepada Allah sebagai akhir dari acara Ta'lim Ramadan dan tangsel berzikir kita pada pagi hari ini. Doa, munajat,